Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pelayanan prima. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan pelayanan prima dalam kesehatan. Selamat menikmati. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Di dalam upaya kesehatan, pemerintah berkewajiban dalam memberikan upaya layanan kesehatan dengan mengedepankan ada 4 item unsur di dalamnya. Yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah kuratif, dan yang keempat adalah rehabilitatif. Di sini kita akan membahas sedikit tentang pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Jadinya, bagaimana kita caranya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan upaya kesehatan pada pasien yang menderita kecacatan, agar mereka bisa kembali lagi berkontribusi, beraktivitas seperti biasa bersama masyarakat dan khayalak luas seperti sebelumnya. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang atau jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang atau jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peran pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasikan agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Jadinya, setiap kegiatan, setiap alat yang digunakan, setiap pedoman yang dilakukan itu sudah memiliki standarisasinya. Terutama ketika ada pemberi layanan seperti layanan rawat luka itu sudah ada terstandarisasinya dan rawat-rawat seperti lainnya. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pelayanan prima bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan prima bidang kesehatan dijelaskan bahwa berdasarkan aspek-aspek kesederhanaan, kejelasan, kepribadian, keamanan, efisiensi, ekonomis, keadilan, ketepatan waktu, kebersihan, kinerja, dan juga sikap perilaku, maka pelaksanaan pelayanan prima bidang kesehatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi atau petunjuk yang mudah dipahami oleh dan diperoleh pada setiap tempat atau lokasi pelayanan. Ini adalah bagian bagaimana caranya mempermudah pasien di dalam mendapatkan sebuah informasi berkenaan tentang mencari layanan pengobatan di rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua, aturan tentang prosedur atau tata cara petunjuknya. Jadinya, di dalam sebuah pelayanan kesehatan tersebut memiliki aturan yang berlaku di dalam mencapai sebuah standar kesehatan. Salah satunya adalah dengan memberikan sebuah jaminan, ketepatan atau konsekuen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadinya, setiap prosedur yang dilakukan, tata cara atau petunjuk tersebut yang melakukan pemberi pelayanan kesehatan itu harus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat konsisten dan konsekuensi. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan diatur secara jelas. Di sini, dalam rangka menerima pelayanan harus mudah diperoleh dan berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan serta tidak menambah beban masyarakat penerima pelayanan tersebut. Jadinya harus memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Keempat, tersedia loket informasi dan kotak saran. Kelima, penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas yang berwenang atau yang berkompeten. Ini karena kita melakukan sebuah proses layanan kesehatan itu adalah berbasis masyarakat atau berbasis manusia. Jadinya setiap penanganan di dalam pasien tersebut harus sudah memiliki kompetensinya di bidangnya masing-masing. Khususnya adalah perawat maupun dokter dan bidan. Kemudian yang keenam adalah selalu diupayakan untuk menciptakan pola pelayanan yang tepat sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan.
Nah, di sini yang bersangkutan itu dengan mempertimbangkan efisien dan efektivitas dalam pelayanan. Jadinya di sini kita mengupayakan menciptakan bagaimana menyelaraskan pelayanan kesehatan agar tercapainya derajat atau kepuasan pada pasien di dalam menerima layanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan. Yang pertama, pemberi pelayanan dilakukan secara tertib, teratur, dan adil, tidak membedakan status sosial masyarakat. Kedua, kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat dan fasilitas pelayanan harus selalu dijamin melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin dan penyediaan fasilitas pembangunan, sampah, dan tempat lain-lain sudah harus terkontrol pengawasannya. Ketiga, selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan, serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal dengan kemampuan pelayanan yang tersedia dalam jumlah dan jenis yang cukup. Metode mempertahankan kualitas pelayanan prima. Mewujudkan layanan prima tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Karena upaya penyempurnaan kualitas layanan berdampak signifikan terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Di antara beberapa faktor tersebut adalah mengidentifikasi kualitas layanan, mengelola ekspektasi pelanggan, menumbuh kembangkan kualitas layanan, menindaklanjuti layanan, dan mengembangkan sistem informasi kualitas layanan. Dalam pengembangan sistem informasi, dibutuhkan sebuah pelayanan yang memberikan secara baik sebagai usaha untuk mencapai suatu kepuasan pelanggan. Pihak tersebut meningkatkan bahwasanya berbagai macam atribut di dalamnya, yang itu yang ditingkatkan adalah sikap, kemampuan, tindakan, perhatian, itu adalah bagian dari bagaimana caranya kita mempertahankan kualitas pelayanan prima. Quality Service Excellence. Menurut Feynman, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction suatu produk berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Karena ketika kita bermain di dalam suatu kualitas, maka harus melihat sikap pelanggan. Karena apa? Karena sikap pelanggan di sini bersifat dinamis. Jika ia menyukai barang atau jasa dari institusi kesehatan tersebut dan berhak menuntut pilihan yang cocok bagi mereka, jika institusi ingin selalu dianggap yang terbaik di mata pelanggannya, perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik pula. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang kualitas pelayanan prima. Yang pertama, kualitas harus bersifat transparansi. Suatu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses. Yang kedua, akuntabilitas. Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kondisional. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, partisipatif. Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperlihatkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kelima, kesama hak. Merupakan pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi, dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan atau pemberi dan penerima pelayanan publik harus memiliki suatu keterkaitan atau terikatan, tidak ada tumpang tindih
artinya sama-sama memberi layanan yang terbaik dan menerima apa yang menjadi layanan terbaik di setiap institusi tersebut. Kualitas pelayanan yang prima dan optimal dalam mempertahankan kualitas yang baik dapat dilalui sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien. Kedua, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pasien. Ketiga, kepuasan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pasien. Dan pengaruh kepuasan pasien memeditasi sebagian antara kualitas pelayanan terhadap kepercayaan pasien. Jadinya bagaimana caranya kita melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan melihat dari kepercayaan pasien, kepuasan pasien, dan berpengaruh juga terhadap bagaimana caranya kita memberikan layanan yang terbaik kepada pasien tersebut. Circle metode dengan meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, berbagai macam kebijakan yang telah berlaku pada setiap institusi memberikan suatu program yang memiliki hasil akhir meningkatnya kualitas layanan. Kedua, kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan pada setiap pengembangan dan implementasi sistem informasi pada suatu institusi kesehatan. Dan yang ketiga, metode Circle adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas dan jasa. Ini adalah bagaimana caranya layanan institusi tersebut melihat seberapa puaskah pasien terhadap layanan yang diberikan. Makanya dengan cara penyebaran kuesioner kepada pasien-pasien tertentu. Metode Circle merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Jadinya, di dalam kita mengukur sebuah kualitas layanan, itu harus melihat dari harapan dari konsumen dan pemberi apa saja dari layanan kesehatan tersebut, melihat dari kesenjangan atau keinginan dari konsumen tersebut. Nah, di sini beberapa pendapat para ahli tentang konsep Circle tersebut antara lain. Yang pertama adalah menurut Christopher Lux dalam bukunya Product Plus, Hope Plus, Service sama dengan Competitive Advance, yang menyatakan bahwa suatu gagasan yang sangat menarik yaitu tentang bagaimana suatu produk bila ditambah dengan pelayanan atau service akan menghasilkan suatu kekuatan yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mendapatkan profit. Jadinya meningkatkan pelayanan prima, pelayanan service akan menurut pandangan perusahaan akan mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih bagus. Lovelock menggambarkan titik rawan dalam pelayanan ke dalam diagram kelopak-kelopak sebelum bunga yang terdiri dari informatif, konsultif, order taking, hospitalis, caretaking, expectation, billing, dan payment. Ini adalah bagian-bagian yang krusial karena masyarakat Republik Indonesia itu masih banyak yang menengah ke bawah. Contohnya, bagaimana mengedepankan atau melihat metode tersebut? Menggunakan metode yang pertama, tangible. Buktinya seperti apa? Menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan personalia, serta kehadiran para pengguna. Yang kedua, reliability. Merujuk pada kemampuan atau memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Respon atau daya tangkap, kesediaan untuk membantu pelanggan, serta memberi perhatian yang tepat. Assurance, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas, yang memberikan rasa percaya serta keyakinan, dan yang terakhir harus bersifat empati. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.